Halo, saya Tony Sendor Golaksono, peserta pelatihan dasar PUPR. Hari ini saya akan memaparkan value adaptif dan kolaboratif, di mana merupakan core value milik KSN yaitu berakhlak. Definisi dari adaptif yaitu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Untuk panduan perilaku adaptif ada 3. Yang pertama adalah cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Dan terakhir adalah bertindak proaktif. Sebagai ASN, kita harus mengetahui nilai adaptif itu sendiri dalam budaya ASN. Yang pertama adalah mengasah pengetahuan. Yang kedua adalah berkomunikasi sehingga memiliki persepsi yang sama terhadap tujuan bersama. Sinergis dalam melaksanakan kegiatan dan berpikir sistemik. Dalam penerapan perilaku adaptif yang bisa kita lakukan sebagai ASN adalah dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang ada, lalu mampu memanfaatkan peluang, mendorong jiwa kewirausahaan dalam memanfaatkan peluang tersebut, lalu terkait kinerja instansi juga, dan terakhir adalah memperhatikan kepentingan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. Sebuah organisasi yang mengukur tingkat adaptif dari seorang karyawannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah melihat peluang, lalu memiliki sumber dayanya, lalu kemampuan untuk berpikir ke depan, lalu tidak mudah mengeluh, lalu karyawan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, dan mampu membuka pikiran, lalu mampu memperhatikan sistem yang ada. Setelah itu kita berlanjut ke core value berakhlak yang terakhir yaitu kolaboratif. Definisi dari kolaboratif sendiri adalah proses yang melibatkan keahlian yang berbeda dan berkontribusi pada aspek yang berbeda dari masalah tersebut. Secara konstruktif dapat mengeksplorasi perbedaan dan menemukan solusi baru untuk masalah yang akan terjadi, di mana pasti lebih sulit dipecahkan tanpa adanya perspektif orang lain. Untuk panduan perilaku kolaboratif diantara sebagai berikut. Yang pertama adalah memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua adalah terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Terdapat 6 kriteria penting dalam berkolaborasi yang dilakukan oleh organisasi. Yang pertama adalah forum yang diprakarsai oleh lembaga, lalu peserta dalam forum tersebut, lalu peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, lalu forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Lalu lanjut ke forum bertujuan untuk membuat keputusan dengan berbagai konsensus. Yang terakhir adalah fokus kolaborasi merupakan kebijakan publik. Terdapat 3 langkah dalam tata kelola kolaborasi. Yang pertama adalah mengidentifikasi permasalahan dan peluang, lalu merencanakan aksi kolaborasi tersebut. Yang terakhir adalah mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Untuk indikator dalam kolaborasi diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. Lalu organisasi menganggap staf sebagai aset berharga. Organisasi memperhatikan perhatian yang adil bagi staf. Lalu pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi. Masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik. Lalu kolaborasi dan kerjasama tim antar divisi adalah didorong. Yang terakhir, setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan. Dari pemahaman yang sudah diberikan, waktunya kita sebagai ASN merefleksikan diri. Sudahkah kita sebagai ASN siap melakukan perubahan dan terus melakukan inovasi? Kita tahu sendiri bahwa akan adanya gerakan Smart ASN serta Industri 4.0 yang akan berubah lagi ke 5.0. Lalu sudahkah kita sebagai ASN selama bekerja mampu memberikan kolaborasi yang sinergis, di mana kita harus saling berbagi perspektif dan satu misi untuk tujuan yang lebih besar? Berikut merupakan unjuk tekad adaptif, di mana berubah dan berupaya untuk berantisipatif, lalu pembelajaran terus-menerus, dan kepemimpinan yang adaptif. Serta unjuk tekad kolaboratif, di mana adanya membangun kepercayaan, lalu komitmen terhadap proses, serta pemahaman bersama. Terima kasih sudah menonton paparan saya. Saya Tony Sendor Golaksono, CPNS PUPR Formasi 2021, tahun anggaran 2022, bangga melayani bangsa dan sigap membangun negeri.